Ada tantangan, ada berkat. Amsal 21 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Amin. Sahabat-sahabatku, orang-orang yang berhasil mewujudkan impian dalam hidup tidaklah meraihnya tanpa hambatan atau rintangan. Bahkan terkadang perjalanan yang harus ditempuh itu berliku-liku, penuh cadas dan mendaki. Tapi yang pasti mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha dan berjuang. Namun kebanyakan orang menunjukkan reaksi yang negatif setiap kali diperhadapkan dengan tekanan dan tantangan yang berat. Mereka mengeluh, kecewa, frustasi, dan putus asa. Mereka tidak dapat melihat sedikit pun sisi positif di balik tantangan, di mana justru melalui tekanan atau tantangan, sesungguhnya kita itu sedang dibentuk supaya menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam segala keadaan. Di balik besarnya tekanan atau tantangan tersimpan kesempatan yang memungkinkan kita menjadi besar. Sahabat-sahabatku, Daud tanpa melewati Goliat, raksasa dari Filistin itu ya, maka Daud tidak akan terlihat dan tidak akan pernah teruji kualitas hidupnya. Dan ketika Daud berhasil mengalahkan raksasa itu, sesungguhnya ia sedang menapaki anak tangga baru yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja atas Israel. Jadi, memiliki impian bukanlah menunggu sampai badai berlalu, melainkan harus berani menghadapi badai seperti burung Raja Wali. Lihat sikap Daud di dalam 1 Samuel 17:48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Sahabat-sahabatku, untuk dapat melihat perkara-perkara besar dari Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Perlu upaya dan usaha yang keras untuk meraihnya, sebab berkat-berkat Tuhan yang besar tersedia di tempat yang dalam. Jika menghadapi tantangan kecil saja kita sudah berkeluh kesah, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan berkat-berkat besarnya? Hanya di laut yang dalam para nelayan akan menangkap ikan-ikan besar. Tuhan memberi perintah kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat 4. Dan ketika mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai terkoyak. Lukas 5 ayat yang ke-6. Mazmur 107 ayat 24 berkata, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Amin. Haleluya. Amin. Jangan hindari, namun hadapilah tantangan. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.